fatwa ini bagaimana penyelenggaraan Jumat dalam rangka untuk mencegah penularan COVID. Jadi pada intinya ada dua di sini ya, yaitu kita harus memperhatikan apakah masjid itu berada di zona merah atau istilah pemerintah seperti itu, atau dalam fatwa ini disebut dengan zona terkendali atau tidak terkendali. Kalau dia zona yang tidak terkendali atau zona merah, sebaiknya kita sholat di rumah, yaitu melalui sholat zuhur saja. Ya, kalau daerah-daerah tersebut berada pada zona hijau atau masih terkendali, silakan dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat, yaitu pertama memakai masker, ya, yang kedua dengan sering mungkin mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, dan kembali saya akan bertanya dan juga berbincang dengan Pak Kiai Taufik Damas di sini. Pak Kiai, sebenarnya ada langkah lain tidak sih yang dipikirkan oleh PWNU, pastinya mengingat kalaulah mungkin masyarakat masih ada yang ingin menyelenggarakan sholat Jumat atau mungkin sholat zuhur, maghrib dan lain-lain, tapi dengan pembatasan jamaah. Sebenarnya memungkinkan tidak Pak Kiai? Ya, itu tadi, kalau di zona yang masih terkendali, silakan melakukan itu dengan menjaga protokol kesehatan yang ketat, gitu loh. Cuma lebih jauh dari itu, saya ingin mengajak masyarakat bahwa kita ini bersama-sama tidak perlu lagi memandang zona merah, terkendali atau tidak terkendali. Sebaiknya semua orang itu memiliki kesadaran untuk menjaga diri, jangan sampai kita ini tertular atau menularkan. Jadi lebih baik memilih langkah yang lebih menjamin kita tidak menularkan atau tidak tertular, gitu loh. Maka ya sebaiknya untuk sementara waktu lebih baik menjalankan ibadah di rumah. Dan ini dalam kondisi seperti ini itu sama, gitu loh, pahala yang kita dapatkan dengan ketika kita dalam kondisi normal sholat di tempat ibadah atau di masjid. Baik, Pak Kiai ditahan dulu karena saya telah tergabung dengan Wagub DKI Jakarta Pak Riza Patria. Assalamualaikum, selamat malam Pak Wagub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Caca. Pak Wagub, saya sudah mendapat informasi bahwa MUI DKI Jakarta. Ya, Pak Wagub, mohon maaf saya potong. Saya sudah dapat informasi bahwa MUI DKI kan sudah mengeluarkan seruan bahwa sholat rawatib dan juga sholat Jumat ini kemudian ditiadakan hingga tanggal 5 Juli. Ini bagaimana koordinasi dan juga himbauannya Pak Wagub? Jadi pertama, memang dalam seminggu 10 hari terakhir ada peningkatan lonjakan kasus COVID yang luar biasa di DKI Jakarta. Dan beberapa hari yang lalu, tepat tanggal 20-21, Kementerian Perekonomian, Pak Erlangga, Pak Menteri Perekonomian yang juga Ketua Satgas Pusat COVID, telah mengumumkan, telah mengambil kebijakan, juga Kementerian Dalam Negeri telah mengambil kebijakan. Untuk diketahui, sejak diberlakukannya PPKM, kebijakan terkait masalah pengendalian COVID itu ditangani langsung atau dipimpin langsung oleh Satgas Pusat, dalam hal ini pemerintah pusat. Kami, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, dan lain-lain mengikuti kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat melalui Satgas Pusat. Makanya sejak tanggal 21 sudah diputuskan ada pengetatan PPKM Mikro, diantaranya pemberlakuan unit-unit kegiatan dibatasi. Yang tadi 50% seperti mal diturunkan 20%. Kemudian sekolah juga ditiadakan, masih seperti sebelumnya yaitu secara online. Tempat-tempat lainnya seperti pariwisata ditutup, kafe, tempat-tempat lainnya ruang terbuka juga tidak diperkenankan, bioskop ditutup. Banyak sekali tempat-tempat yang ditutup dan dikurangi, juga jam operasional yang sebelumnya jam 21 jadi jam 20. Termasuk beribadah yang sebelumnya diperkenankan 50% di rumah ibadah,
sekarang sampai dengan tanggal 5 Juli itu diminta beribadah dilaksanakan di rumah masing-masing. Itu artinya kebijakan diambil oleh Satgas Pusat terkait ibadah itu belum diperkenankan dilakukan di tempat ibadah, tapi diminta di masjid. Begitu juga seruan dari DMI dan dari MUI. Baik, sebenarnya kalau teknis pelaksanaannya seperti apa sih Pak Wagub? Karena sudah ada himbauan tidak ada sholat rawatib atau ditiadakan sementara untuk sholat rawatib dan juga sholat Jumat. Itu artinya ditutupkah masjid-masjidnya, hanya ada azan yang berkumandang atau seperti apa? Atau mungkin pembatasan jamaah? Ya tidak ada pembatasan, jadi tidak dilaksanakannya kegiatan beribadah di masjid. Apakah sholat hari-hari, sholat rawatib, apakah sholat Jumat, dan lainnya. Jadi masjid dikosongkan untuk sementara sampai dengan tanggal 5 untuk kegiatan ibadah. Dan kami minta masyarakat dapat beribadah di rumah masing-masing. Itu yang telah menjadi keputusan kebijakan dari Satgas Pusat. Kami Provinsi DKI Jakarta melaksanakan mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat melalui Satgas Pusat yang dipimpin oleh Pak Erlangga. Jadi kami melaksanakan kebijakan ini yang dimaksudkan untuk mengurangi, memutus mata rantai penyebaran COVID yang memang belakangan ini sangat cepat penyebaran di DKI Jakarta. Baik. Jadi tidak hanya rumah ibadah, tapi banyak juga unit kegiatan lain yang memang ditutup. Oke, saya tangkap ya Pak Wagub ya bahwa tidak hanya kegiatan keagamaan tapi juga sosial budaya yang juga memancing kerumunan, begitu ya Pak Wagub. Betul. Bagaimana dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang mungkin mengundang peserta-peserta dari wilayah lain, seperti mungkin sempat ada pembatalan acara Kadin ya Pak di Jakarta, seperti apa Pak Wagub? Ya tidak diperkenankan kegiatan-kegiatan yang menghadirkan orang banyak ya. Bahkan nikah saja dikembalikan seperti sebelumnya, dilakukan di KUA dengan pembatasan tidak lebih dari 30 orang. Kemudian juga kegiatan-kegiatan meeting dan lain-lain, workshop, resepsi juga ditiadakan. Jadi banyak sekali kegiatan yang ditiadakan, tidak hanya kegiatan ibadah. Yang hanya diperbolehkan adalah kegiatan perkantoran dibatasi 20%, kegiatan yang esensial seperti masalah perbankan, masalah keuangan, masalah energi, masalah logistik yang diperbolehkan berjalan. Lain-lain sudah dibatasi, bahkan banyak yang ditiadakan. Untuk itu kami mohon masyarakat mengerti, bahkan kali ini diikuti dengan penutupan ruas-ruas jalan yang berpotensi terjadinya kerumunan di wilayah DKI Jakarta. Baik, ditahan dulu Pak Wagub. Kemudian saya telah tersambung juga dengan Dr. Siti Nadia yang merupakan jubir dari Kementerian Kesehatan. Selamat malam, Assalamualaikum, Dr. Siti Nadia. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Caca. Dr. Siti Nadia, ini bagaimana kemudian Kemenkes melihatnya bahwa saat ini sejumlah wilayah bahkan juga DKI Jakarta kegiatan sosial keagamaan begitu diperketat. Bahkan juga untuk sholat rawatib dan juga sholat Jumat DKI Jakarta kemudian diubah tidak dilakukan hingga tanggal 5 Juli. Tepat tidak dokter? Iya, kalau kita melihat eskalasi permasalahan yang terjadi saat ini memang kita harus betul-betul menegakkan pembatasan kegiatan masyarakat. Kalau kita lihat di DKI hampir merata kondisi yang terjadi terkait peningkatan kasus. Hari ini secara total sudah 20.000 ya secara nasional kasus konfirmasi yang positif. Dan angka keterisian tempat tidur di DKI itu sudah menyentuh 90% hari ini. Bahkan kita Kementerian Kesehatan mengkonversi 3 rumah sakit menjadi rumah sakit full untuk menangani COVID. Ya. Jadi ini upaya untuk memberi sebenarnya ruang untuk penderita COVID yang memang membutuhkan perawatan yang memang diharuskan dirawat di rumah sakit ya. Tapi yang gejalanya sedang cenderung berat, serta perawatan intensif lain. Iya, baik. Nanti saya akan masih berbincang dengan Dr. Siti Nadia. Mungkin terakhir mungkin dengan Pak Wagub. Pak Wagub, mungkin himbauan dan juga anjuran kepada masyarakat. Mengingat pasti mungkin semakin sulit Pak Wagub ya untuk membuat masyarakat patuh untuk tidak berkerumun dan juga berkumpul. Acara-acara besar supaya benar-benar tidak dilakukan dan juga kegiatan keagamaan. Seperti apa Pak Wagub?
Ya, jadi kami minta kepada seluruh warga DKI Jakarta khususnya dan sekitarnya bahwa sekarang ini selain ada peningkatan yang luar biasa, juga ada varian baru Alpha Delta yang sangat cepat menular dan sangat kuat, sangat berbahaya. Untuk itu kami minta kepada masyarakat bahwa tempat yang terbaik bagi kita tidak lain adalah tetap berada di rumah. Terlebih bagi anak-anak di bawah 9 tahun, para orang tua di atas 60 tahun, tidak diperkenankan keluar rumah. Dan siapapun keluar rumah hanya untuk kepentingan yang sangat penting dan sangat genting. Kalau tidak itu lebih baik di rumah. Kemudian yang kedua, kami minta melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, menghindari kerumunan, menghindari mobilitas, interaksi, dan sebagainya. Namun masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu takut, harus tetap tenang, ceria, tapi disiplin dan waspada. Apapun yang terjadi, tetap waspada, disiplin, membangun komunikasi, interaksi dengan keluarga, dengan para pihak, dengan jajaran, Pemprov, dan sebagainya, dan terus mencari berbagai informasi yang ada, yang berkembang dengan cepat. Jadi sekali lagi, semua dibatasi, diperketat, tidak lain untuk memastikan keselamatan warga. Yang utama bagi kami, nomor 1 ada keselamatan, nomor 2 keselamatan, nomor 3 adalah keselamatan bagi seluruh warga Jakarta. Mohon patuh, taat, disiplin. Apapun yang terjadi, tenang, tetap waspada, sampaikan kepada pimpinan setempat, RT, RW, kelurahan, puskesmas, dan lain sebagainya. Laporkan kepada RT, RW, lurah, dan sebagainya. Jadi memang terjadi peningkatan okupansi daripada keterisian rumah sakit, ruang ICU sangat tinggi. Untuk itu kami minta masyarakat tenang, jangan panik, telah terus berkoordinasi dan laksanakan protokol kesehatan. Tidak ada pilihan, laksanakan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Pak Wagub, terima kasih atas waktunya, dan juga Pak Kiai, Pak Taufik Damas, terima kasih juga Pak atas waktunya. Sesaat lagi saya masih akan berbincang dengan Dr. Siti Nadia, bahkan juga Prof. Chandra Yoga, bahkan juga kita akan melihat wilayah mana yang saat ini begitu tinggi tren kasus positif COVID-19-nya. Salah satunya adalah di Kendari, pemirsa. Tanpa disangka-sangka, kasus positif COVID-19 di Kendari melonjak tinggi. Bahkan ada perwakilan atau pihak dari mahasiswa yang menolak jika ada potensi acara-acara yang menimbulkan kerumunan. Salah satunya yang diagendakan adalah Munas Kadin sesaat lagi.